Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, ini apa namanya? Bukan jatah saya ini sebetulnya. Ini ada apa Ustadz Dian? Tadi lanjut aja gitu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masya Allahu kan wa malam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Akhir ayat. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang Sayyidil Ayam ini, yaitu malam di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafakuri ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari makhluk-makhluk yang lain. Seperti ayat mukadimah tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Ini merupakan salah satu perumpamaan bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah itu harus merasa lebih bersyukur gitu. Dengan diciptakannya oleh Allah kita itu dengan bentuk yang sangat baik, bentuk yang sangat sempurna, tetapi dari hasil penciptaan itu kita harus lebih mensyukuri lagi. Ya, di mana makhluk-makhluk lain itu ingin menginginkan seperti kita manusia. Salawat teriring salam, semoga Allah selalu mencurahkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan contoh dan teladannya lah kita bisa seperti sekarang ini, mengikuti sunnahnya, mengikuti apa yang dijalankannya, dan menjauhi apa yang tidak dicontohkan oleh beliau. Terima kasih untuk Bapak Sanib dan keluarga yang sudah menerima atau sudah menjadi ketempatan dalam taklim riasa ini. Mudah-mudahan rumahnya sebagai tempat taklim ini itu mendapatkan satu curahan keberkahan dan nilai pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh penghuni rumah ini diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama kita sebagai peserta taklim, kita sudah jauh-jauh berangkat dari rumah dengan niat yaitu menimba ilmu gitu, mencari ilmu. Walaupun mungkin ya yang disampaikan ya terus-menerus itu berkutik di dalam masalah pengkajian tentang Al-Quran. Kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatidz, para ustadz dan sebagainya itu tidak terlepas dari apa yang ada dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak
tidak hadir di dalam majelis ini, tentunya Allah tidak akan memberikan nilai keberkahan ilmu buat kita. Nah, beruntung kita yang pada kesempatan kali ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki loh ya. Jadi yang namanya menghadiri taklim, menghadiri kajian ilmu, ya, ini adalah rezeki. Jangan dikonotasikan bahwa rezeki itu hanya materi, tetapi ternyata ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dian itu sangat luar biasa. Dan dalam hal ini adalah mengkaji, bukan berarti membuka aib ya. Ini jangan salah. Jadi kebanyakan ikhwan ini, ya kebanyakan kita itu kalau dikaji atau dikoreksi itu merasa tersinggung gitu. Nah, ini salah. Nah, jadi kalau kita dikoreksi oleh ikhwan, terutama mungkin keilmuannya itu lebih daripada kita, ya, karena mungkin duluan membaca atau duluan belajar dan sebagainya, dan mengkaji, dia rajin mengkaji di rumah, itu saya rasa ini satu hal yang sangat luar biasa. Jarang kita dapatkan di luaran sana yang seperti ini, mau mengkoreksi dan kita mau dikoreksi. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa menurut saya itu. Jadi tidak ada hal yang sangat luar biasa selain daripada antara kita ikhwan saling mengoreksi, saling introspeksi kelebihan dan kekurangan kita, sehingga saling mengisi. Nah, inilah ikhwan gitu. Jadi untuk yang mungkin membaca Al-Qur'annya itu masih belum dibetulkan di sini. Kalau di rumah kan kita ngaji mungkin gerolong aja gitu ya. Iya kan? Nah, nggak pernah salah karena nggak ada yang ngoreksi, ya Mir ya. Gitu. Tapi kalau di sini itu di dalam majelis ini, ya istilahnya dalam acara tahsin ini sebetulnya adalah satu kajian yang sangat luar biasa, di mana kadangkala kita tidak tahu tuh kesalahan kita gitu, kesalahannya padahal banyak gitu, tapi setelah kita tahu dikoreksi oleh ikhwan, oh ternyata keilmuan kita tuh ternyata masih sangat jauh gitu. Jadi bersyukur para ikhwan. Jadi kalau misalnya dikoreksi itu subhanallah ya, legowo lapang dada. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Nah, belajar di rumah. Jadi yang namanya ilmu itu tidak akan pernah putus sampai di sini, tidak akan pernah putus sampai di rumah saja gitu. Dimanapun kita berada, itu yang namanya kajian ilmu itu perlu kita pelajari dan kita ulang-ulang. Karena ini merupakan salah satu introspeksi kita, ya. Karena seperti tadi Iwan Ahya, kita ini adalah pemimpin, ar-rijalu qaumuna, gitu ya. Jadi pemimpin bukan hanya pemimpin dalam keluarga saja, tetapi terutama kita, karena orang menilainya itu kan dia sering taklim, otomatis baca Qur'annya itu akan jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak sering taklim gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki nih mindset itu. Kita bersyukur ya, dinilai oleh orang, ya, dinilai oleh orang di masyarakat itu, kita dinilai sebagai orang yang alim. Kenapa? Karena sering ke masjid, ya, ngajinya juga taklimnya setiap minggu, ya. Terus. Apa? Ramadan terus. Ya, emang harus terus Ramadan, masa harus berhenti. Iya. Itu seperti itu. Jadi ini bersyukur sebetulnya. Ya. Penilaian di masyarakat itu sangat-sangat luar biasa kepada orang-orang yang rajin ke masjid, rajin ngaji. Nah, sehingga nilai itu akan bertambah. Oh, dia mah rajin ngaji, pasti bacaan Qur'annya bagus. Padahal tidak semuanya seperti itu. Nah, tapi sebagai kita yang memang
Udah dianjurkan oleh imam itu sehari minimal 50 ayat. Itu yang harus kita camkan terus, harus kita kita apa namanya kaji terus gitu. Jangan pernah putus. Ya, thalabul ilmi itu terus sampai kita mati. Ya. Nah, ini yang kadangkala kita sih memang merasa sombong sih ya, gitu, merasa sombong. Kadangkala baru bisa begitu aja udah nggak mau ngaji lagi gitu. Ya, nah itu seperti ini. Ini yang kadangkala mengakibatkan ilmu yang ada pada kita itu akan sedikit demi sedikit akan terkikis runtuh. Kenapa? Karena kesombongan tadi. Ya, nah oleh sebab itu ini salah satu hal yang sangat luar biasa para ikhwan. Jadi tidak semua orang bisa mengikuti atau tidak semua orang bisa duduk bareng dalam majelis ini. Ini kita selain daripada Allah akan memberikan nilai keberkahan dari ilmu yang kita pelajari itu Al-Quran. Ini nanti Al-Quran inilah yang akan menjadi syafaat kita. Ya, yang akan apa namanya membela kita gitu loh di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita mengkaji, karena kita membacanya, karena kita mempelajarinya, karena kita mengaplikasikannya. Ini ya yang berbeda dengan yang lain. Apalagi kita sudah di dalam jamaah. Kita rasanya merasa malu kalau kita baca Qur'annya masih belang-belentong. Ya. Itu kita sudah berada dalam jamaah. Kita berbeda dengan yang lainnya. Tetapi bagaimana istilahnya poin plus kita itu. Nah di situ kalau orang kan baca Qur'annya mungkin hari Jumat doang. Ya. Nah ini yang harus kita mindset kita itu dalam membaca Al-Quran itu harus berbeda. Kita membaca Al-Quran itu minimal seperti makan. Seperti kebutuhan makan kita setiap hari 3 kali sehari. Nah kalau kita ya sebagai muslim yang benar-benar istilahnya mempunyai satu keyakinan yang menanamkan keimanan di dalam hati sanubarinya itu menerapkan betul-betul bahwa Al-Quran kita jadikan sebagai makanan pokok kita setiap hari, kita pelajari setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat, jangan lupa, jangan putus. Itu seperti itu. Habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat subuh. Mungkin kalau johor, asar itu mungkin kita masih waktunya kerja lah ya gitu. Tapi sempatkan ya waktu lenggang kita itu pada saat kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ini yang akan menambah nilai-nilai pahala kita di sisi Allah dan akan menambah mutu keimanan seorang muslim. Ya, jadi apabila kita menginginkan mutu nilai keimanan kita itu bertambah, bacalah Quran. Jadikan momentum bahwa Al-Quran itu sebagai kebutuhan hidup kita. Jadikan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya hudan, satu-satunya petunjuk, satu-satunya kitab yang harus kita pedomi dan harus kita yakini di dalam hati. Dan kita pelajari, kita baca setiap hari. Karena Al-Quran inilah yang akan menilai kita. Ya, yang akan tercatat di buku ya, di buku Allah Subhanahu wa taala. Ini akan tercatat ini, kita ngaji seperti ini, kita taklim seperti ini, itu di Lauh Mahfuz sudah tercatat. Jangan salah. Jadi kita bersyukur. Jadi segala sesuatu ya apa-apa yang kita lakukan karena untuk ibadah kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu akan dicatat di Lauh Mahfuz, di buku catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu makanya kalau kita ingin berdoa kepada Allah itu, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, ya. Terimalah segala amal baikku dan hapuskanlah dosa-dosaku. Itu harus begitu, harus dihapus dosa kita. Dihapus di mana? Di catatan Allah di Lauh Mahfuz oleh malaikat.
Gitu. Jadi doa itu harus dibarengi dengan ya Allah ampunilah segala dosaku dan hapuslah catatan-catatan dosaku gitu. Nah kalau dihapus kan berarti bersih dong dosa kita. Nah itu. Jadi harus disertai seperti itu. Ya Allah ampunilah segala dosaku, ya. Terimalah segala amal ibadahku dan hapuslah ya dosa-dosaku di catatan buku-buku harianmu ya Allah gitu. Nah, kalau itu nggak dibilang dihapus, pasti masih ada itu, ya, masih ada catatan-catatan dosa kita. Ya, wah masih ada nih, Iskandar masih ada nih, gitu. Nah, seperti itu. Nah ini karena usaha kita, ya usaha kita untuk selalu memohonkan ampunan, memohonkan untuk dihapusnya segala dosa-dosa kita. Gitu. Nah ini usaha kita sebagai Muslim. Ya, kemudian juga tetap istiqomah dalam berislam. Jadi itu penting, istiqomah itu penting. Karena dengan istiqomah ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita ini merupakan orang-orang yang sudah digariskan oleh istiqomah loh ya. Contoh orang-orang yang sudah khoros dalam berjamaah, kita masih tetap konsisten, komitmen membela Allah, membela agama Allah. Ya, ini yang perlu kita syukuri loh, yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Di mana saudara-saudara kita belum berada di dalam wadah jamaah. Tapi padahal kita tahu sendiri bahwa kita adalah dhaif. Kita manusia yang lemah, yang banyak kekurangan, banyak dosa dan sebagainya. Tetapi Allah masih lindungi kita berada dalam satu keyakinan yang sangat luar biasa. Nah itu karena istiqomah kita. Ya, makanya kita selalu setelah waktu-waktu sholat kita, itu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sebagai muslim yang istiqomah di jalanmu. Itu jangan lupa. Ya walaupun memang, ya bahasa apapun Allah itu tahu maksud dan tujuan dari para hambanya. Jadi, nah itu seperti itu. Nah, mari kita berfastabiqul khairat, para ikhwan. Jadi, taklim ini merupakan salah satu wadah ya bagi kita selaku muslim dan sumber rezeki ilmu itu. Jadi kalau kita sudah menanamkan ya menanamkan di dalam hati kita, di dalam perbuatan dan perilaku kita bahwa kita jadikan satu semangat ini, spirit ya, bahwa taklim ini akan menjadikan satu rezeki ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu kita akan bertambah. Kalau kita nggak taklim kan kita nggak bertambah ilmu kita, ya nggak? Ya, walaupun kita bisa baca di rumah. Contoh tadi apa yang Ustadz Dian sampaikan kepada kita, itu manfaat yang suatu luar biasa. Ya, kadangkala istilahnya kalau kita ngaji-ngaji di tempat yang biasa itu kan cuma ngaji kuping doang, giping. Ya, tidak pernah kita dikoreksi satu persatu bacaannya seperti apa. Dan bahkan udah mundur duluan tuh kan kalau pernah saya ngalami itu di pengajian-pengajian bulanan di RT-RT kita ya, yang Mas Muji ya, seperti itu. Itu nggak ada itu yang istilahnya kita ngaji itu dibenerin bacaan kita satu-satu gitu. Ya, nah kebanyakan ya seperti yang Ustadz Dian tadi itu yang tidak nyunah, sholawatan. Ya itu kalau sholawatan itu mendingan sendiri lah kita lakukan sendiri. Tapi kalau dengan secara gembar-gembor gitu, ya Ustadz Dian ya, nah itu kan, nah ini yang perlu kita bagus ya, cuma jangan digembar-gemborkan. Lebih baik kita munajatkan sendiri di hadapan Allah dalam waktu-waktu sholat kita. Makanya kita sebagai muslim itu ketika kita dihadapkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam sholat-sholat tengah malam kita. Nah disitulah boleh kita memunajat kepada Allah dengan zikir, tahmid, tahlil, sholawat. Memperbanyak sholat itu lebih bagus, tapi dalam waktu-waktu yang pas.
Ya, waktu-waktu yang pas, di mana konsentrasi kita atau kontemplasi kita itu hanya diri kita, vertikal urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan atau horizontal. Banyak gitu. Tapi biasanya kalau kita berbicara seperti ini dengan orang-orang yang biasa ya ngajiannya sholawat atau tal, ya bisa marah dia gitu. Ini kan baik gitu. Ini kan hasanah gitu. Nah ini itu ya. Nah ini seperti ini. Ini yang kadang-kala memang apa namanya dalam berbagai hal di masyarakat umum ini memang masih banyak yang perlu kita berikan apa namanya kita benahi ya, kita benahi. Nah terutama ini yang perlu dijadikan sebagai apa namanya ibroh gitu. Ikhwan terutama yang di lingkungannya itu ada musola atau ada masjid itu pastabikul khairat harus tampil. Nah kita yang mewarnai, jangan malah kita yang terwarnai, salah kita. Kalau kita terwarnai, kita akan kalah dengan mereka. Ya, nah dan kita juga mungkin tidak apa ya tidak bersikeras ya bersikeras. Kita memang kalau memang untuk memegang sunnah itu kan seperti memegang bara api. Tapi kalau kita melakukannya itu atau kita melakukannya dengan ruhama, dengan lemah lembut. Ini contoh Rasul loh, gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa kita diterima di masyarakat? Ya kita mulai ibda bin nafsik. Bagaimana? Ya dengan cara imam kita ke imamnya jangan diputus. Ya, karena jadi seperti tadi yang Ustadz Dian sampaikan, kita nggak akan dikenal di masyarakat. Ya, nggak akan dikenal. Jadi nggak akan dikenal. Coba, ayo mencoba. Berusaha mencoba semaksimal mungkin untuk pastabikul khairat dalam berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, ya terutama untuk memperbaiki ayat-ayat Allah. Insya Allah Allah akan menolong. Intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Itu patokannya di situ. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Itu jangan takut. Ya, jadi gini, istilahnya gini, kalau kita sudah berusaha untuk berani gitu, tapi beraninya itu kan untuk membela Allah apa namanya, mengedepankan ayat-ayat Allah. Nah kalau kita memang belum bisa pas ya terus yang salah betul atau begini. Misalnya yang di sini yang dekat yang bagus Al-Qur'annya siapa? Ini saya bacaan begini udah bener belum ya? Gitu. Karena nih, nah seperti di saya kan ada jadwal ya, jadwal di masjid. Saya itu minggu jadwal itu tiap subuh. Jadi bergantian tuh subuh. Jadi subuh ini ntar nih kemarin saya rebo subuh. Habis, nah itu dari subuh sampai nanti johor, asar, maghrib, isya, sampai isya. Nah besok subuh ganti lagi. Muji hari Selasa ya Muji? Besok ya. Nah itu seperti itu. Nah Muji itu selalu ini, Bang, tolong dikoreksi bacaan saya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang harus begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mau dikoreksi, kalau salah kan malah lebih fatal kalau misalnya sudah jadi imam. Lebih baik sebelum jadi imam, sebelum mau tampil jadi imam, koreksi gitu, koreksi. Nah, ini saya ini Ji harus gini panjang pendeknya nih gitu. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah ya. Nah, ini juga karena ketekunan, ya karena memang mau berusaha gitu. Jadi segala sesuatunya itu ya ini perlu Ikhwan ketahui bahwa segala sesuatu itu kita karena faktor kesungguhan terutama yang pertama. Kemudian karena ingin mau dikoreksi, jangan malu atau jangan takut salah, tapi harus mau dikoreksi gitu. Supaya apa? Ini akan menuju pada kesuksesan dalam kita membaca Al-Qur'an gitu.
Kan yang terpenting ini adalah kita sukses dunia akhirat itu karena kita menolong agama Allah. Ya, ini yang perlu di apa namanya ditekankan sekali lagi. Ya, nah ini untuk Pak Iwan. Jadi kita harus mempunyai niat yang kuat. Ya, kita tahu Allah bersama kita. Karenanya kita ingin selalu taat. Itu yang harus kita jadikan pedoman di dalam diri kita. Bahwa kita tahu bahwa Allah bersama kita. Karenanya kita ingin selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tahu Allah mendengar kita. Mendengar apa namanya bacaan kita, mendengar kata hati kita. Karenanya kita malu seharusnya untuk bermaksiat. Kemudian kita tahu bahwa Allah melihat kita. Ya, karenanya kita ingin selalu bertaubat. Nah, 3 hal inilah yang harus kita tekankan dan harus kita apa namanya tanamkan di dalam hati. Yang pertama, saya ulangi lagi. Kita tahu Allah bersama kita. Karenanya kita selalu ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu Allah mendengar apa yang kita suarakan di dalam hati kita. Apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Karenanya kita malu bermaksiat. Malu berbuat dosa. Dan kita tahu bahwa Allah melihat kita. Karenanya kita ingin selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja para ikhwan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya terutama buat saya sendiri pribadi yang masih sangat doib ya, dan semuanya juga untuk kebaikan kita semua. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhoka wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.